Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh anugerahnya kita diberikan hari yang baru. Sebelum kita mulai hari ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami sepanjang malam. Dan Engkau memberikan kepada kami kekuatan untuk boleh kami bangun pagi ini. Dan kami boleh menghirup udara pagi yang cerah. Sebelum kami memulai segala sesuatu, kami ingin membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon Engkau berbicara kepada kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kembali saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dalam Ulangan pasal 12 ayat 15 hingga ayat yang ke-28. Namun saya mengajak kita untuk membaca Ulangan 12 ayat yang ke-28 saja. Demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, kalau kita membaca perikop ini pasal 12, mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28 ini dan juga seterusnya adalah merupakan aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Bagaimana mereka memberi persembahan korban, bagaimana mereka juga memakan hewan, dan bagaimana aturan makan tersebut di tempat dan di mana mereka boleh makan dan di mana mereka tidak boleh makan. Dan siapa-siapa yang boleh makan. Nah, kalau kita melihat ini sebenarnya sepertinya seolah-olah apa sih artinya ini semua? Kenapa sih harus begini begitu? Nah, tetapi satu hal yang kita lihat di sini adalah Tuhan itu kudus. Dan karena itu Ia memberikan sebuah aturan kepada umatnya agar mereka pun hidup kudus. Yang kedua, sebagai umat Allah, yang dikehendaki Allah bagi mereka adalah tetap taat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan tujuannya jelas supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu. Apabila engkau melakukan yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Saudara, demikian juga ketika kita menjalani hidup ini. Kita tahu sebagai orang percaya, perintah Tuhan itu jelas di dalam Alkitab dari PL sampai PB. Ada hal-hal yang detil yang telah Tuhan aturkan untuk kita lakukan. Mana yang boleh, mana yang tidak. Kalau kita melihat bahwa semua isi itu mengacu kepada dua hal. Alkitab dari PL sampai PB adalah bagaimana kita mengasihi Allah dan bagaimana kita mengasihi sesama. Satu hal yang Tuhan inginkan dalam seluruh perintahnya adalah kita taat. Demi untuk apa? Demi kebaikan kita. Kalau kita hidup benar, kalau kita hidup baik, maka itu adalah juga demi untuk kebaikan kita. Saudara, kadangkala di dalam menjalani hidup ini ada hal-hal yang Tuhan izinkan kita alami. Dan kita tidak tahu apa tujuan, apa arti dari semua itu. Tapi satu hal yang Tuhan inginkan walaupun kita tidak tahu hasil akhirnya. Kiranya kita boleh tetap taat walaupun kita tidak mengerti, walaupun kita tidak paham. Tapi Tuhan ingin kita terus berjalan bersamanya. Ketika Tuhan memberikan perintah-perintah kepada kita melalui firman-Nya, Tuhan juga ingin agar kita tetap senantiasa hidup baik dan benar. Dalam situasi kondisi hidup apapun. Meskipun kita diperhadapkan pada sebuah keadaan yang mungkin menurut kita tidak pas, tidak tepat. Mengapa harus seperti itu? Dan juga kita tidak tahu bagaimana akhir dari semuanya. Namun satu hal yang Tuhan inginkan, tetap taat dan percaya. Saudara, saya tidak mengerti keadaan apa yang saudara alami hari ini. Tapi Tuhan ingin kita tetap hidup benar dan baik. Ketika kita melihat sekeliling kita, ketika kita melihat dunia ini, maka memang ada banyak hal
di mana kita melihat tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tapi Tuhan ingin, biarlah kita tetap taat kepadanya. Walaupun ada banyak hal yang mungkin menurut kita tidak tepat, tidak sesuai, itu adalah cara-cara dunia, itu adalah cara hidup orang dunia. Tapi Tuhan ingin sebagai umat kita tetap taat dan konsisten dengan iman kita. Kenapa? Demi kebaikan kita. Apabila kita hidup baik dan benar, itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara, taat sepenuhnya. Walaupun kita tidak tahu hasil akhirnya. Ketika Tuhan mengizinkan hal-hal yang kita tidak fahami, hal-hal yang kita tidak mengerti, dan ketika Tuhan memberikan perintah-perintah kepada kita yang tidak masuk akal, satu hal yang Tuhan inginkan, tetaplah kita taat. Mari saudara, di dalam menjalani hidup ini, bila kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan, kita percaya akan kasih-Nya, mari kita senantiasa taat sampai pada akhirnya. Karena kita percaya hidup kita ada di tangan siapa? Di tangan Allah yang mengasihi kita dan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini. Ketika Engkau memberikan perintah kepada umat-Mu satu hal yang Engkau inginkan. Bagaimana umat tetap mentaati-Mu dan tetap mempercayai-Mu. Meskipun ada banyak hal yang kami tidak mengerti ketika kami menjalani hidup ini, tapi Tuhan ingin kami tetap menjalaninya sesuai dengan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk tetap hidup benar dan baik dalam kondisi hidup apapun, dan kami boleh tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Sebagai wujud bahwa sesungguhnya kami benar-benar berserah penuh kepada Tuhan dan mempercayai bahwa semua rancangan-Mu adalah yang terbaik buat kami. Berkat kami sepanjang hari ini. Ajar kami taat dalam segala sesuatu. Ajar kami mentaati firman-Mu meskipun kami tidak tahu hasil akhirnya. Mampukan kami Tuhan tetap setia. Demi nama Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Tuhan memberkati saudara.